Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancara salah satu dari kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Dan ini karena temanya adalah Hari Santri, maka saya sengaja ke sekolah yang pondok pesantren. Ini di depan saya sudah ada salah satu kepala sekolah dari SMK Darul Amanah. Kepala sekolahnya ini namanya Pak Ustadz Mufti Haris. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Mohon izin untuk tanya-tanya gitu Pak Ustadz. Siap. Oke, langsung saja, tidak usah bertele-tele dan menunggu lama, langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Saya tanya ya Pak Ustadz ya. Monggo. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau dilema, untuk membedakan kasus dilema etika sama bujukan moral, berarti kita lebih melihat ke poin permasalahan kasus tersebut, Pak. Kalau misalkan kok itu positif dengan positif, nah kita bisa anggap itu sebagai dilema etika karena keduanya sama-sama positif. Tapi kalau memang yang satunya itu negatif dan negatif, berarti secara otomatis itu sudah misalkan positif kemudian ada negatifnya, itu bisa jadi sebuah bujukan moral. Jadi kita ambil mana nih yang positif, mana yang negatifnya. Kalau keduanya sama-sama positif, kita anggap itu sebagai dilema etika. Kalau misalkan di antara positif tersebut ada negatifnya, nah bisa jadi itu adalah sebuah bujukan moral. Seperti itu, Pak. Siap Pak. Berarti kalau ada negatifnya berarti kan nggak usah dibahas lagi. Berarti pilih salah satu yang positif itu saja Pak ya. Benar sekali. Oke. Pertanyaan berikutnya ini Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda di SMK Darul Amanah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dua kasus sama-sama positif semuanya. Berarti ini dilema etika ya Pak ya? Kalau misalkan dilema etika sama-sama baiknya, ya sudah jelas pasti ini positif semua. Cuman kita lihat dari kedua hal tersebut nanti positifnya akan lebih banyak yang mana. Jadi kalau misalkan ini kasusnya A sama si B, atau kita contohkan kasus yang kalau nilai kayaknya itu hal yang biasa ya. Kita misalkan kayak sistem yang lagi happening mungkin di Darul mungkin seperti model pembelajaran lah. Pembelajaran ada yang ingin menggunakan misalkan multimedia yang full, ada juga yang pengen menggunakan media yang lainnya juga. Kalau memang itu sama-sama positif dan itu memang dimunculkan dari beberapa guru gitu, ya kita ambil yang terbaik. Terbaik itu dalam artian misalkan yang si A itu positifnya ada 7, terus kemudian yang B itu positifnya ada 6 ya, berarti secara otomatis kita ambil yang A. Tapi ya kembali lagi kebaikan tersebut itu nanti kira-kira tidak hanya berjalan pada waktu itu saja, tapi masih bisa untuk kepentingan yang lain. Jadi prosesnya itu tidak hanya untuk saat ini saja, tapi juga ke depannya. Seperti itu, paham nggak Pak? Ya, berarti visioner ini ya. Visioner. Lihat juga efek jangka panjangnya, luar biasa sekali Pak ini Pak. Terus Pak, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, tadi kan udah dijelaskan langkah awalnya tadi ya, menginventarisir, ibaratnya ditimbang nih, apa positifnya. Langkah selanjutnya gimana Pak langkah-langkah? Ini yang dilema etika juga. Dilema etika ya Pak ya. Berarti kalau kita mau mengambil keputusan, langkah-langkahnya ya berarti secara otomatis saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri Pak. Jadi saya tetap harus melibatkan warga yang bersangkutan, dalam hal ini di sekolah, baik itu gurunya, baik itu muridnya, atau memang kalau dalam skala besar itu mungkin yayasan dan lain sebagainya. Karena kebetulan kita adalah SMK yang berbasis pesantren, jadi kita ada istilahnya ada Mbah Yai yang selalu kita hormati. Jadi hormati ya dalam artian keputusannya beliau pun juga harus kita ikuti. Nah jadi kita koordinasi terlebih dahulu, kita melibatkan yang bersangkutan, entah itu guru, kemudian kita juga mengambil keputusan juga melihat bagaimana nanti respon siswa atau santri kami seperti itu. Dan juga kalau memang itu permasalahannya skala besar, berarti kita mau tidak mau harus juga melibatkan pimpinan pesantren. Seperti itu. Jadi tetap koordinasi itu nomor satu. Jadi setelah kita secara pribadi mungkin kita sudah mengidentifikasi terlebih dahulu, tapi ya mau tidak mau kita juga harus melibatkan orang-orang yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Keren, intinya berarti ada musyawarahnya Pak ya? Ada. Jadi tidak akan mengambil keputusan sendiri, tapi harus bersama-sama
disepakati bersama, jadi nanti ketika keputusan itu diambil enak bareng-bareng. Iya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar enak di kita, tapi memberatkan di murid itu tidak, atau enak di kita tapi gurunya terbebani, stressing kayak misalkan membuat perangkat lah ya seperti itu. Nah itu nggak, kita jauh yang seperti itu ya. Membuat perangkatnya memang wajib misalkan, itu contohnya ya Pak ya, dilema etika kan. Jadi ini kita kayak akhirnya kembali lagi ke bab yang pertama Pak. Dilema etika misalkan guru punya tugas untuk mengajar, tapi guru juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan administrasi kan. Jadi kan sesuatu yang berbenturan sebenarnya, walaupun itu harus berjalan bareng. Jadi kalau kita mau ya kita berpikiran mereka untuk ngajarnya bagus, tapi di satu sisi mesti akan ada administrasi yang terbengkalai, atau bahkan administrasinya bagus tapi mau nggak mau akhirnya jam ngajarnya akhirnya kosong. Ya kita maunya segala sesuatunya itu ya berjalan baik ya, ngajar bagus, administrasi juga bagus. Seperti itu nggak sih? Benar sekali. Benar kan kayak gitu. Itu kan contohnya mungkin seperti itu. Saya jadi ingin jadi guru di sini saja itu. Pak Kepala Sekolahnya walaupun muda tapi bijak ini ya. Padahal umurannya seumuran saya. Oh iya. Tua saya 1 tahun kayaknya. Iya. Terus selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cara pengambilan keputusan yang efektif ya Pak. Berarti ini ke pertanyaan yang tadi itu sebenarnya masih nyambung. Jadi efektifnya yaitu satu, kita berkoordinasi terlebih dahulu. Nah, koordinasi itu ya kepada yang bersangkutan. Sekali lagi kita menegaskan karena kita sekolah berbasis pesantren, kita ada guru yang kita tugasi menjadi sebagai pengasuhan untuk santri atau siswa. Nah, kalau untuk administrasi sekolah, beliau menjabat sebagai guru BK-nya. Jadi tetap kita melibatkan guru BK terlebih dahulu. Kalau itu urusannya dengan murid atau santri, kalau kaitannya dengan pembelajaran, maka kita libatkan wakakurikulum, kemudian juga guru-guru yang bersangkutan. Jadi jelas prosedurnya dari kita sudah ada gambaran identifikasi terlebih dahulu, kita mengumpulkan guru yang bersangkutan, entah itu BK, entah itu kurikulum, entah itu yayasan dan lain sebagainya, baru nanti kita putuskan. Nah, mungkin sama kayak yang tadi, jadi biar lebih enak ke semuanya, jadi nggak cuma saya, guru ataupun murid, yayasan dan lain sebagainya, jadi semuanya enak kayak gitu. Intinya berarti kuncinya di koordinasi ya? Koordinasi, musyawarah itu jelas. Jadi nggak boleh saya langsung mengambil keputusan langsung ketok palu, ini langsung keluar misalkan kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi kita harus ada standarisasinya dulu, ada prosedurnya terlebih dahulu, seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Ini pertanyaannya masih banyak Pak ya? Iya. Lanjut. Iya, monggo. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang selama ini menghambat atau menantang jenengan ini Pak? Kasusnya itu mungkin yang menghambat itu adalah tidak semua orang itu bisa pro sama kita Pak. Jadi beberapa mesti ada yang kontra. Seperti itu ya. Ini hambatannya. Kemudian yang menjadi, karena ini dilema etika ya. Jadi ada juga hal yang membuat kita dilema. Dilema dalam artian misalkan tidak mau kita lakukan, berarti secara otomatis kita sudah mengurangi kegiatan kita, atau apa ya, saya ngomong apa ini. Jadi contohnya kayak inilah kita anggap yang kasus terbaru ya Pak ya. Di kita itu kebetulan ada pembelajaran PAI itu untuk kelas 11 itu materinya sholat jenazah Pak. Nah, kita sudah membuat, kebetulan guru kami membuat model pembelajaran adalah role model atau role play yang dimana anak itu bermain peran ya. Kalau di jenengan yang kemarin saya lihat itu simulasi. Bermain peran ya, simulasi. Nah, kayak saya komen itu kan. Jejak si gundul. Iya, jejak si gundul. Mohon maaf nih Pak. Nah, jadi kebetulan gurunya kita sudah menyiapkan kafan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga jadikan salah satu siswa itu untuk menjadi contoh jenazahnya gitu. Dalam artian hanya simulasi saja sih, kemudian seperti itu. Nah, karena sekarang sudah model digitalisasi bahwa orang luar itu juga pengen tahu loh pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Akhirnya kita upload ke media sosial, baik itu story WhatsApp maupun ke IGS seperti itu. Nah, ternyata ada orang tua, wali murid atau wali santri yang kurang berkenan karena anaknya dijadikan simulasi atau model jenazah seperti itu. Jadi dalam artian di satu sisi hal ini menjadikan seperti guru yang bersangkutan juga merasa tidak enak, padahal yang dilakukan sudah benar gitu. Di satu sisi orang tua murid
mungkin merasakan ya memang pembelajarannya seperti itu, tapi tidak terima karena anaknya yang dijadikan dijadikan sebagai contoh gitu. Itu wali murid tersebut telepon kami malam-malam histeris, nangis, jerit-jerit, menjerit, kemudian telepon di wali kelasnya itu ya mohon maaf ini sempat seperti menghardik dan mengumpat gitu karena tidak terima, bahkan sampai menjelaskan besok anak saya mau saya jemput, mau saya keluarkan dari sekolah ini, dari pondok ini. Akhirnya karena itu malam, paginya langsung kita koordinasi ke guru PAI tersebut, kemudian kita koordinasi ke wali kelasnya, kemudian kita koordinasi juga ke bagian pengasuhan atau guru BK. Terus kita tanya sebenarnya yang terjadi itu apa. Setelah dijelaskan oleh gurunya, memang ada materi PAI, sholat jenazah, kemudian dari 30 anak sudah kita buat menjadi beberapa kelompok, dan memang setiap kelompok itu ada yang acak random untuk menjadi jenazah, dan itu pun atas kesediaan mereka masing-masing gitu. Dan yang sempat kita ketahui juga bahwa yang bersangkutan itu ketika menjadi jenazah model pun juga dengan rasa bahagia karena sempat minta foto berkali-kali, Pak. Ya, jadi minta foto berkali-kali gitu. Dan sebenarnya respon orang tua yang di rumah karena kita pesantren itu pun juga mungkin kalau dipresentasikan itu sekitar mungkin 99% ya, hampir semuanya itu mengacungi jempol gitu karena wah bagus dan lain sebagainya. Apa pembelajarannya saat udah kekinian, nggak kayak zaman saya dulu pakai guling lah, pakai apalah, ini langsung ke praktek langsung gitu. Langsung kemudian orang tuanya tetap nggak terima, akhirnya orang tuanya kesini terus gitu. Tapi sebelum orang tuanya kesini sudah kita koordinasikan terlebih dahulu ke BK, ke guru PAI-nya, kemudian ke anaknya juga kita tanyakan, kita khawatirnya nanti persepsinya bakal berbeda, terus kemudian anak-anak kelasnya kita tanyai juga, ternyata memang itu sukarela. Akhirnya kita jelaskan, oh ternyata memang tidak ada masalah, berarti memang ini ya kita tidak menyalahkan orang tua yang terlalu parno, itu tidak, memang orang tua itu punya psikologisnya masing-masing, mungkin tidak terima karena anaknya dijadikan bahan seperti itu atau bagaimana kita kurang tahu. Yang jelas akhirnya dari hal itu kita belajar bahwa ini bisa menjadi salah satu dilema etika dalam artian ini tuh sebenarnya hal yang baik loh. Kalau seperti ini nanti tidak kita jalankan lagi, guru PAI-nya pasti akan down. Dalam artian dia kayak ya mungkin akan cari media yang lain, tapi tetap secara psikologi dia bakal turun gitu. Akhirnya ya kita sampaikan ke orang tua, ya pembelajaran mungkin akan seperti ini, tapi mungkin untuk modelnya nanti akan kita carikan yang sekiranya memang dalam hal ini baik orang tua dan lain sebagainya itu bersedia seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ini saya mendengar cerita jenengan itu benar-benar peduli banget. Ini karena kebetulan guru PAI-nya istri saya, Pak. Tapi saya yakin bukan hanya sekedar istri, tapi kan memang ini jenengan sebagai seorang pemimpin itu jadi peduli terhadap psikologis gurunya. Terus juga tidak langsung marah-marahkan juga ke orang tuanya, dijelaskan dengan baik-baik, terus dicari win-win solutionnya. Ini keren sekali sih, Pak. Kan kadang juga ada yang misal terlalu membela gurunya, akhirnya malah orang tuanya yang dimarah-marahin. Ada juga kepala sekolah yang karena ibaratnya itu dia berorientasi pada masyarakat. Ketika ada masyarakat yang mengeluh, gurunya yang dimarahin. Biasanya kan ada yang seperti itu. Ada yang memang modelnya kayak misalkan, wah ya sudah besok nggak usah lagi aja pembelajaran itu ganti yang lain. Nah kita kan tidak, kalau kayak gitu kan nanti akhirnya kan ya gurunya kena, terus anak juga endingnya pembelajarannya kalau hanya melihat dari video itu hal yang biasa, Pak. Tapi kalau kita bermain peran itu anak bakal lebih ngeh gitu karena satu kali praktek itu lebih baik daripada 1000 kali teori, katanya seperti itu. Benar sekali sih. Dan memang yang namanya memandikan jenazah itu kan sebagai orang Islam itu ya minimal harus tahu, gitu ya. Karena kita nanti pasti akan memandikan, minimal kan orang tua kita. Kalau ini sih nggak sampai memandikan, Pak, hanya mengkafani saja sih sebenarnya gitu. Tapi keren sih, Pak. Di tempat saya kebetulan juga sama, pakai orangnya langsung. Karena kalau pakai sekedar manekin itu ya kurang. Kadang ada sisi-sisi yang masih belum terlewatkan. Betul. Tapi alhamdulillah di tempat saya tidak ada yang protes. Karena tidak diupload mungkin. Mungkin tidak diupload. Itu lebih tepatnya. Ya mungkin kita lebih berhati-hati dalam bersosial media sih. Tapi kan ini juga mungkin bisa dikategorikan kayak dilema ya, Pak. Kita mau pembelajaran yang bagus, tapi di satu sisi ada beberapa yang
kurang, ya bukan bujukan moral juga ya, wong keduanya positif bagus semua gitu, cuman memang ada yang kurang berkenan itu aja. Tapi sebenarnya dengan dibagikan di media sosial itu juga kebanyakan positifnya Pak, karena Iya, nyatanya jenengan kan iya. juga ngasih pembelajaran ke masyarakat. Iya, Ini loh caranya mengkafani, ini loh caranya. betul Pak. Lanjut Pak ya. Nggih. Keren sekali ini Pak perbincangannya Pak. Ini panjang ini Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jelaskan? Nah, kalau saya selesaikan secara langsung di tempat dari kepala pikiran saya sendiri, mungkin saya bakal disebut sebagai seorang pemimpin yang arogan, dalam artian ya sudah, saya tidak mau yang menjadi orang yang seperti itu Pak. Jadi saya mengelola sekolah ini ya bukan sekolah saya. Jadi saya mengelola sekolah Mbah Yai itu. Jadi lebih mengedepankan sistem musyawarah Pak. Jadi saya tidak bisa secara langsung memutuskan sesuatu itu langsung di tempat, itu nggak bisa. Jadi kita harus cari sisi positif baiknya, sisi positif negatifnya terlebih dahulu, dan juga melibatkan orang-orang yang bersangkutan di dalamnya. Sebenarnya nggak cuma hanya perkara masalah siswa saja ya Pak ya. Kita kayak perkara masalah pembelanjaan bos, mungkin kan itu bisa jadi sesuatu yang dilema etika dan bujukan moral ya, kayak pembelian alat mana yang utama keduanya sama-sama utama gitu. Misalkan kita ada teknik komputer jaringan, ada tata busana. Nah, yang mau kita kedepankan yang mana, wong keduanya juga sama-sama membutuhkan. Jadi kita kalau dibilang jadwal itu seperti kayak ini ya, kontekstual sekali. Jadi lebih ke secara ada prosedurnya Pak. Jadi kita jelas saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Saya juga nggak boleh jadi ibaratnya kepala kayak hanya terima bersih yang diselesaikan sama orang-orang di sekeliling saya. Tidak, saya tetap harus mengidentifikasi, saya cari solusi terbaiknya, kemudian kita libatkan guru-guru yang bersangkutan, kita lihat ini efeknya ke anak nanti seperti apa, dan kita juga lihat efek kedepannya untuk yayasan seperti apa. Jadi harus ada prosedurnya. Jadi ada tekannya Pak, ada timelinenya, ada time schedule-nya lah, ada time schedule, urut-urutannya yang jelas. Iya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita mungkin diminta kayak ayo cepet ini keputusannya gimana ya, kita nggak bisa mungkin kalau langsung udah ini ambil aja, ini nggak boleh. Kita tetap harus ya mungkin tidak perlu waktu yang lama, mungkin dalam waktu sejam pun juga kita sudah bisa memutuskan, karena ini kita areanya di pesantren semua, kita langsung koordinasi, kumpul, selesai, udah langsung kita share. Dan itu pun masih bisa dengan waktu yang cepat ya. Iya, koordinasinya jalan cepat juga oke. Iya, pokoknya jangan pernah berpikir untuk jadi orang yang egois gitu atau individual. Ini saya belajar banyak dari jenengan ini, karena saya cenderung egois biasanya. Tapi sebenarnya syarat pemimpin yang baik itu yang egois loh Pak, harusnya loh. Kayaknya saya pernah baca buku seperti gitu ya. Iya. Tapi ya kalau menurut saya semua orang bisa lah ya. Tapi kan kadang kalau egois itu kurang bisa merangkul biasanya. Nah, iya. Tapi jenengan yang saya tangkap itu adalah kalau di bahasa Inggris pemimpin itu kan ada dua, bos, leader. Iya. Kalau jenengan itu kayaknya masuknya sudah ke leader gitu. Amin. Karena mau turun tangan langsung. Iya. Nah, bos itu kan modelnya kongkang-kongkong. Sono. Kebetulan saya sudah lulus NUKS Pak. Oh iya. Diklat penguatan kepala sekolah sudah lulus gitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari dari situ. Siap. Makanya ini jawaban-jawabannya bijak-bijak sekali, luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang yang berjasa ya, dalam artian membantu saya itu ya berarti satu jelas pimpinan pesantren itu jelas Pak. Jadi kalau Mbah Yai, jadi kalau Mbah Yai itu sudah ngendikan jangan, itu berarti saya tidak boleh melangkah ke depan. Berarti Mbah Yai itu menurut saya sudah mempunyai cara pandang ke depannya, visionernya itu seperti apa itu sudah tahu gitu. Terus kemudian yang jelas lagi yaitu guru BK. Guru BK itu karena kita sistemnya pesantren, kita ada namanya bukan mengelola ya, tapi yang mengasuh santri-santri atau siswa kami itu ya dari guru BK tersebutnya. Dalam artian mereka itu kita ambilkan guru-guru yang memang 24 jam di sini. Jadi tahu bagaimana kegiatan atau tindakan atau perbuatan santri atau siswa di sini selama itu. Kemudian yang membantu saya jelas itu adalah
kurikulum saya Pak. Kalau kurikulum karena kaitannya dengan bersangkutan dengan nanti manajemen di sekolahan ya, mau seperti apa, mau pembelajarannya mau dibuat apa. Nah jadi mereka orang-orang yang selama ini mendampingi saya, walaupun mungkin banyak ya teman-teman saya kalau hal mungkin tidak semuanya harus dilaksanakan dengan orang-orang yang berada di sekitar sekolah, mungkin ya orang-orang terdekat saya pun juga membantu. Jadi lebih ke minta opini banyak orang, tapi juga tetap kita saring kayak gitu. Luar biasa Pak. Ini agak melenceng dari pertanyaan Pak. Tadi kan kurikulum Pak ya. Iya. Saya mau tanya ini Pak. Bagaimana rasanya ditinggal kurikulum ini Pak Abi? Buat Pak Abi Sufar yang meninggalkan saya karena P3K gitu. Semoga saya menyusul. Di awal sebenarnya agak berat Pak gitu. Karena kita modelnya orang kantor kami yang di kantor sini tuh ibaratnya sudah punya chemistry Pak. Jadi kayak kita mengerjakan sesuatu tuh sudah ada tatakannya masing-masing gitu. Jadi kayak Pak Abi ada terkait sama ini langsung nanti Pak Abi yang menjalankan, nanti Pak Abi langsung kasihkan ke saya yang ngoreksi dan lain sebagainya. Oh, Pak Abi nggak boleh kayak gini, nggak bisa, ini harus. Dan nanti Pak Abi langsung bakal ngubah lagi, terus kita ya kadang kita lemburan malam berdua pun juga itu hal yang lumrah karena menyelesaikan kurikulum. Jadi menurut saya ketika ditinggal kemarin pertama ya nangis jelas Pak, saya nangis gitu karena seumuran. Terus kemudian kalau boleh curhat, kebetulan beliau dulu PPG itu satu kos sama saya, jadi sudah tahu seperti apa, bukan luar dalamnya ya, tapi sudah tahu seperti apa bagaimana harus mensikapi dengan Pak Abi itu seperti apa. Tapi ya namanya hidup gitu kan, katanya kalau di pondok kita ada istilahnya patah tumbuh hilang berganti Pak. Jadi sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Jadi mau nggak mau ya kita harus cari regenerasinya, dan jelas regenerasi tersebut juga atas dasar saran dari Pak Abi sendiri. Jadi Pak Abi juga nggak mungkin menyarankan kepada saya orang yang sekiranya Pak Abi kurang berkenan tapi dikasihkan ke saya, enggak. Tapi jelas Pak Abi sudah tahu kriterianya mau yang seperti apa, yang nantinya kerja bareng sama saya seperti apa. Tapi dulu diizinkan Pak ya ikut tes itu? Kalau ini melenceng nih sepertinya. Kalau di pesantren kami sebenarnya di awal-awal memang tidak diperbolehkan Pak. Jadi tapi untuk saat ini kayak kita lebih sistemnya gini. Kalau memang kamu punya sesuatu yang pengen bikin kamu lebih berkembang di luar sana ya monggo gitu. Tapi Kak, dari Mbak Yem menyampaikan seperti itu. Tapi kalau di luar kamu malah tidak berkembang, tidak lebih baik alangkah lebih baiknya tetap di sini seperti itu. Kayak gitu. Itu luar biasa sekali. Soalnya kan ada banyak teman saya yang ketika konangan ikut itu langsung dipecat, langsung diangkat. Tapi ini kemarin Pak Abi juga sampai bulan Juni masih di sini, masih bantu. Ya. Itu luar biasa sekali berarti ini benar-benar pelajaran banget buat saya gitu. Sosok sudah baik sih Pak, tinggal kita yang bersangkutan tuh mau karena sudah dibaiki mau membaiki atau enggak. Keren sekali. Saya jadi ingin sowan Mbah Yai. Boleh sekali. Lanjut Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang kita perbincangkan tadi ya, dari semua hal yang sudah Pak Ustadz sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ustadz petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang tadi sudah disampaikan? Oh ya, hal-hal yang saya dapatkan dari hal ini ya, dari dilema etika, terus kemudian bujukan moral, kemudian memutuskan memutuskan suatu permasalahan itu, jangan mengambil keputusan cepat-cepat. Jadi dan kita tidak boleh menjudge seseorang itu langsung gitu. Salah atau benar, kita lihat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam ilmu hukum nih yang kita lihat di Lesti Bilar itu kan yang lagi ramai itu kan ada seperti praduga tak bersalah, benar nggak sih si Rizky Bilar itu ke ADRT dengan mencekik dan sebagainya, kan kita nggak tahu kenyataannya. Jadi kita harus tetap ada praduga tak bersalahnya Mbak. Siapa tahu yang kita anggap wah salah itu, nah ternyata setelah kita lihat lebih dalam lagi, oh ternyata dia melakukan hal tersebut, kesalahan tersebut karena dia melewatkan hal yang lain gitu, karena ingin, atau misalkan dia ingin mencoba hal yang baru, tapi dalam hal ini dia melanggar aturan yang ada. Jadi kan kita juga harus melihat hal yang sedemikian rupa. Jadi tidak boleh menjudge terlalu cepat, kemudian kita juga tidak boleh memutuskan segala sesuatunya dalam keadaan yang tadi yang jenengan pernah sampaikan di kita waktu kultum sebelumnya itu. Jadi ketika marah ya jangan mengambil keputusan, ketika kita dalam keadaan bahagia pun juga jangan terlalu cepat memberikan janji. Iya, luar biasa sekali ini Pak. Saya
ngobrol kayak gini niatnya mengerjakan tugas wawancara, tapi malah saya dapat tausiah ini. Oh, enggak, Mas. Saya suka belajar juga ini. Tapi beneran ini saya dapat banyak sekali ilmu gitu ya tentang kepemimpinan yang luar biasa sekali. Saya juga tidak menyangka Pak Ustadz Mufti bisa menjawab hal yang sekeren ini gitu ya. Mengingat umur kita seumuran gitu ya. Tak kira jenengan masih sama kayak saya yang radikal di sekolah itu serugal-serugul. Tapi jenengan bisa bijak dan berwibawa, itu keren sekali ini, Pak. Ya, apa ya Pak ya? Ya karena lebih ke ini sih Pak, karena sudah kena beban mental mungkin. Jadi karena mau nggak mau mungkin kalau saya posisinya mestinya tidak kepala mungkin juga bakal melakukan hal-hal banyak apa ya namanya experience. Tapi karena di sini posisinya sebagai kepala yang mau nggak mau itu ya saya mungkin sama kayak jenengan Pak. Wah pengen ini tapi kita harus bisa meredamnya kayak gitu. Iya. Berarti itu juga salah satu yang membedakan pemimpin dan kayak saya kan pasti secara gimana staff gitu ya Pak ya. Ketika kita jadi staff, lakukanlah hal-hal yang seradikal mungkin. Iya. Nah, ketika jadi pemimpin, jangan terlalu radikal agar bisa mengayomi seluruh. Iya. Ya gitu ya. Kalau saya prinsipnya gitu Pak, jadi biar enak itu tidak hanya di saya tapi juga di guru-guru yang lain untuk kenyamanan banyak orang. Iya, karena kalau nyaman berarti kan insya Allah sekolahnya juga jadi sekolah yang aman seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Ini pertanyaan sudah habis Pak. Kita tutup perbincangannya ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Pak Roza. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Tidak memimpin sekolah ini. Selalu diberikan solusi-solusi. Kebetulan Januari besok itu ada saya SK-nya habis Pak. Cuman kurang tahu nanti dari pimpinan seperti apa gitu. Kalau ini boleh curhat juga nggak ini? Iya, silakan. Kebetulan kan saya sudah 2 periode ini Pak. Jadi saya kan nggak enak ini dapat fasilitas banyak, kemudian ya fee yang banyak juga ya gitu ya, sampai punya beberapa fasilitas gitu, aset gitu lah gitu. Cuman apa namanya, jadi pengennya sih ganti yang baru. Kalau diperbolehkan pengen ganti yang baru biar ada siklus ini regenerasi, terus kemudian ada apa ya atmosfer yang baru gitu Pak. Khawatirnya tuh kalau saya lama gitu ya mengenakan buat saya, tapi takutnya nanti sekolahnya kayak jatuhnya kayak jenuh seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, keputusan kita itu sebenarnya tidak hanya di saya tapi juga di pimpinan besar. Iya. Tapi saya doakan semoga berlanjut dulu Pak. 1 periode atau 2 periode lagi, baru nanti setelah itu diganti tidak apa-apa. Jenengan biar lanjut ke pembina atau apa yang atasnya lagi. Wonten mawon Pak. Karena ini jenengan masih terlalu muda untuk turun menurut saya. Jadi apa namanya, tindakan-tindakan yang keren dari jenengan itu saya kira masih banyak dibutuhkan di sini. Well, aku malah sotoy temen. Ya nggak apa-apa, ada tukar pikiran Pak. Siap. Yaudah Pak, kita akhiri ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan kegiatan interview kepala sekolah. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMK Negeri 7 Kendal, kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Heri Kurniadi SPDMM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rozak. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau tanya-tanya boleh Pak ya? Nah, silakan. Oke. Tanya apa saja? Ini boleh. Ada 8 pertanyaan Pak. Wah, banyak banget. Iya. Langsung pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara membedakannya gimana Pak? Cara membedakannya ya kita akan menganalisa ya setiap terjadi permasalahan ya. Kalau permasalahan itu yang menyangkut kebaikan dengan kebaikan mana dan mana ada masalah yang ini baik positif dan ini yang negatif, kemudian kita kelompok-kelompokkan gitu Pak. Gitu ya. Berarti kalau dilihat kalau ada yang negatif berarti bujukan moral. Ya. Kalau sama-sama ketemu positif dilema etika. Ya, betul. Oke, berarti ini identifikasinya tinggal dilihat itunya saja Pak ya. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak, ini masih nyambung Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini nyambungnya di dilema etika Pak. Iya. Kalau jenengan mengalami dilema etika, ngambil keputusannya gimana? Jadi kalau kami pun kepala sekolah selaku kepala sekolah di sini kan juga
mempunyai tim gitu Pak. Jadi setiap ada permasalahan yang muncul, kita bicarakan dulu bersama tim, karena masukan-masukan dari teman-teman yang membantu kepala sekolah itu sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Karena kepala sekolah sendiri ada keterbatasan ya, ada keterbatasan untuk mengambil keputusan. Untuk itu, apalagi keputusan itu yang semuanya bagus, semuanya baik, sehingga kita harus mengambil keputusan yang betul-betul terbaik, yaitu kita harus mengumpulkan mereka dulu, kemudian kita menganalisa permasalahan yang ada, kemudian baru diambil sebuah keputusan. Ngoten nggih Pak. Iya. Nah terus tadi kan berarti harus ditemukan yang orang keputusan yang terbaik dari yang baik-baik tadi. Nah langkah-langkah atau prosedurnya itu bagaimana Pak yang dilakukan? Langkah-langkah, maksudnya dalam tadi kan tentunya kan dikumpulkan dulu orang-orangnya, koordinasi, terus kan masing-masing mengutarakan pendapat yang baik-baik itu, mencari yang terbaik dari yang baik-baik. Ini langkah-langkahnya gimana Pak? Ini Jadi setiap permasalahan kan ada beberapa alternatif untuk keputusan. Nah, kalau kita mengambil keputusan yang A, katakan ini imbasnya bagaimana, yang B bagaimana, kemudian diambil yang terbaik gitu Pak. Jadi langkah-langkahnya ya kita musyawarahkan dulu, kemudian kalau kita mengambil keputusan A, katakan, nah ini efeknya bagaimana, kalau yang B itu bagaimana, kemudian kita perpadukan mana yang paling bisa diambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti intinya diinventarisir dampak masing-masing keputusan, nanti kayak ditimbang gitu Pak ya? Ya. Yang banyakkan bagusnya sini, berarti yang diambil di sini. Tapi itu juga kesepakatan bersama. Oh iya. Kesepakatan bersama dan harus dilakukan bersama-sama. Sama-sama. Ngoten nggih. Oke nggih Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu Pak. Kira-kira. Maksudnya langkah-langkah efektifnya. Atau langkah-langkah yang tepat, yang oke gitu Pak. Yang paling efektif. Mungkin dengan apa gitu. Yang paling efektif ya maksudnya dari tadi misalkan dengan ditimbang gitu ya, itu terus mesti kan tadi ada musyawarah, terus masing-masing tim nanti mengeluarkan pendapatnya, terus dari masing-masing pendapat diidentifikasi dampaknya, lalu dampaknya diolah-olah. Nah dari semua itu kira-kira yang paling efektif yang mana sih? Yang paling efektif ya itu dari informasi dari teman-teman satu tim itu, kemudian diambil keputusan yang terbaik, itu yang paling efektif itu Pak. Karena kalau kita bicarakan ya pengambilan keputusan dengan cara mufakat semacam itu, demokrasi ya, artinya bahwa yang diambil keputusan itu imbasnya nanti teman-teman pun juga ikut artinya mendukung. Itu lebih efektif. Oke Pak, siap Pak. Jadi biar biar demokratis, biar semua bisa menerima dengan legawa gitu Pak ya. Ya, maksud saya seperti itu. Seperti itu Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi ada kasus, tadi kan sudah langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Lalu kan pasti di dalam pengambilan keputusannya kan ada hambatan, ada tantangan. Nah tantangannya itu apa saja biasanya Pak? Nah tantangan ya kadang-kadang permasalahan itu juga menyangkut masalah pendanaan ya Pak ya. Itu juga sebuah tantangan ya. Misalkan kita di sini butuh tambahan karyawan, karyawan untuk keamanan misalkan. Nah, di mana kita tidak mempunyai daya untuk membayar gaji mereka. Nah, makanya kita temukan teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tantangan kami kita harus ada sesuatu yang bisa dikorbankan kan. Artinya kita mengambil efektivitas dari kegiatan yang lain sehingga kita mampu membiayai hasil keputusan, karena kalau memang keputusan itu harus diambil, kita menambah tenaga dan mau tidak mau kan kita harus menggaji mereka. Jadi
dari kesepakatan bersama kita harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk mengambil keputusan yang terbaik seperti itu. Berarti itu tantangannya Pak ya. Ada harus di pendanaan yang sulit, terus tantangan berikutnya harus ada yang dikorbankan untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Lebih besar tadi untuk kepentingan sekolah Untuk ya, kepentingan sekolah. Individu atau golongan itu enggak. Siap. Itu terus kemudian Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Maksudnya kalau ada sebuah kasus, apakah dengan spontan langsung ini kayak gini keputusannya? Atau mungkin ada prosedur-prosedur tertentu di dalam pengambilan keputusannya Pak? Tentunya bertahap Pak. Jadi setiap ada permasalahan, kemudian teman-teman manajemen kita kumpulkan, kemudian masing-masing kan berargumen ya, kita menentukan jadwal atau langkah-langkah agar sampai selesainya permasalahan. Jadi kita mengambil keputusan itu secara bijak, artinya tidak gerusa-gerusuh lah, semuanya tetap dianalisa dulu kemudian diambil keputusan, karena betul-betul masing-masing individu atau teman itu juga mempunyai keterbatasan. Saya sendiri selaku pemimpin juga ada keterbatasan ya. Mungkin dengan cara seperti itu ya, langkah-langkahnya kita tentukan dulu, kemudian kapan kita laksanakan, kemudian dievaluasi, baru diambil keputusan, sehingga permasalahan atau masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Gitu Pak. Oke, siap Pak. Berarti tidak langsung diambil keputusan, tidak, tapi harus bertahap dulu. Ada prosedur-prosedurnya Pak ya. Siap. Terus kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini boleh personal orang, boleh juga hal-hal lain, misal apa peraturan, apa jelas secara gitu. Jelas, yang pertama adalah kalau tim ya, kerja sama tim itu jelas personalia itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman yang betul-betul memahami setiap atau pengalaman dari teman-teman juga dengan aturan-aturan yang ada, jadi kita combine gitu lah, artinya pemahaman terhadap permasalahan, kemudian aturan-aturan yang ada yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu sangat membantu sekali sehingga pengambilan keputusan kita tidak keliru. Jelas tim itu sangat membantu sekali. Ya. Jadi intinya ada dua berarti ya yang mempengaruhi Pak ya. Tadi ada orangnya berarti timnya Pak Heri, tim manajemen. Yang kedua adalah peraturan. Berarti tetap pengambilan keputusannya berdasarkan itu Pak. Berdasarkan tim dan juga berdasarkan peraturan yang ada. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman-pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi selama ini Pak Heri mengalami banyak sekali keputusan dilema etika pastinya. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang bisa Pak Heri petik dari keputusan-keputusan yang Pak Heri ambil? Jadi tentunya setiap terjadi permasalahan kemudian diselesaikan dengan baik, itu akan mengambil itu merupakan pembelajaran bagi saya. Jadi yang jelas dengan kita bisa menganalisa permasalahan-permasalahan itu, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu secara bertahap. Nah, itulah pengalaman. Jadi sehingga kalau menghadapi permasalahan yang sama, tentunya langkah-langkah itu akan kami ambil lagi. Berarti intinya apa namanya? Sangat bijak sekali gitu Pak ya. Jadi tidak. Ya mungkin keterbatasan itu ya, saya selaku manusia itu kadang-kadang punya keterbatasan, tidak mungkin makanya fungsi manajemen itu selalu kita pakai. Jadi tidak mungkin untuk keputusan itu diambil secara individual itu atau secara pribadi untuk mengambil keputusan untuk kebersamaan, itu tidak mungkin. Jadi tetap kita menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ini juga yang saya tangkap juga mungkin pengaruh umur dari Pak Heri juga berpengaruh Pak ya. Oh iya. Jadi ketika Pak Heri sekarang umurnya itu sudah matang sekali, jadi pengambilan keputusannya pun jadi bijak gitu Pak. Iya. Jadi nggak lagi serugal-serugu, nggak lagi. Iya. Kalau saya kan beda gitu. Kalau saya sih terus terang aja sangat ya, sekarang dengan usia yang sudah semakin di atas 50 tahun itu secara fisik pun juga sudah mulai dari pendengaran, penglihatan, apalagi pemahaman dengan informasi yang baru-baru ini
kan tentunya juga berbeda. Tingkat emosionalnya pun juga tidak seperti dulu lagi. Tapi saya harus bisa melibatkan orang lain yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Jadi itu ya. Tapi satu hal juga yang saya tangkap dari Pak Heri selama ini adalah tadi Pak Heri tidak emosional. Terima kasih. Jadi tidak mudah emosi. Ya memang seperti itu. Dan saya memang butuh koreksi juga dari teman-teman Gitu, yang Pak. lain. Nah, selalu. Maksudnya kalau saya kan cepat Ya. cepat terbakar saya. Iya masih muda nggak apa-apa. Saya Ya, sudah dong. banyak makan garam. Oke. Sudah banyak asam garam yang Iya. dimakan Pak ya. Iya. Kalau saya masih sedikit. Oke Pak, ini pertanyaan sudah selesai semua. Berarti sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sudah mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Zek. Siap Pak Heri. Oke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas saya, tugas guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di dunia ini, gitu ya. Nah, kebetulan ini saya sedang bepergian ke Ungaran, jadi saya teringat dengan teman saya, seorang kepala sekolah dari Ungaran, tapi ini bukan sekolah yang umum, gitu ya, tapi ini sekolah, namanya sekolah apa, Bu? Non-formal. Sekolah non formal, namanya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau istilah gampangnya kejar paket. Nah, tapi kan itu juga namanya sekolah. Kalau kemarin kita sudah mewawancarai kepala sekolah dari sekolah pondok pesantren, sudah kepala sekolah yang sekolah negeri sudah. Sekarang saya bikin beda lagi, sekolahnya yang sekolah kejar paket. Nah, ini bersama dengan teman saya, Bu Badriah namanya. Ini kepala sekolah dari PKBM Orkapi Ungaran. Nah, ini makanya suasananya nyaman, penuh dengan kebun-kebun, asri, adem. Nah, ini memang suasana Ungaran itu sangat enak sekali. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Saya boleh tanya-tanya Bu ya? Ya, silakan. Oke, sebentar Bu, saya ngecek. Oh ya, ini udah beneran kerekam, aman. Jadi ini saya mau tanya-tanya tentang kepala sekolah, tentang pengambilan keputusannya ini Bu. Iya. Gitu ya, yang namanya kepala sekolah itu kan pasti sering dihadapkan pada masalah-masalah di mana kepala sekolah itu harus memilih dua hal yang saling bertentangan dan berbenturan, gitu ya. Nah, selama ini ketika hal itu terjadi, bagaimana Bu Badriah sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah kasus itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, itu cara identifikasi ataupun membedakannya gimana? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Roza telah memberi saya kesempatan untuk diwawancarai. Jadi yang perlu saya terangkan juga bahwa sekolah kami adalah sekolah non formal, sehingga otomatis permasalahan-permasalahan sosial itu sering muncul di sekolah kami. Misalnya untuk yang berkaitan dengan bujukan moral. Saya pernah punya warga belajar sebutan untuk siswa kami, usianya 53 tahun. Beliau punya keterbatasan, tangannya diamputasi karena kecelakaan kerja. Nah, beliau ini bekerja di DPU Kabupaten Semarang dan sudah menjadi pegawai honorer sekitar 20 tahun. Beliau tidak punya ijazah SD, jadi harus ikut kejar paket A di tempat saya. Sementara dengan usia beliau yang sudah 53 tahun harus mengenyam pendidikan 3 tahun di kejar paket A, menurut saya sangat kasihan sekali. Sementara pada waktu itu beliau ingin mendaftarkan pegawai tetap di DPU Kabupaten Semarang. Ini tentu saja bertentangan dengan hati nurani saya ketika beliau harus saya ikutkan 3 tahun pembelajaran atau 1 tahun pembelajaran. Nah, hal-hal seperti ini sering muncul di sekolah saya, sehingga saya perlu mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Nah, langkah selanjutnya saya juga konsultasi dengan dinas-dinas terkait. Seperti itu. Jadi mengidentifikasinya berdasarkan dikelola dulu apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Lalu saya konsultasikan kepada pihak-pihak terkait. Ya, tadi saya juga menangkap pemakai perasaan Bu ya tadi ya. Iya. Kalau perasaannya kok kurang sreg itu kan, jadi kan tadi menganggapnya bujukan moral. Kalau sreg berarti dilema etika gitu Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini mungkin terusannya yang jawaban tadi Bu. Kan tadi
sudah ditentukan ya dilema etika. Nah setelah itu setelah tahu dilema etika, langkah selanjutnya gimana Bu? Waktu itu saya konsultasikan kepada dinas pendidikan. Di tempat saya ada penilik non formal atau penilik luar sekolah, disebut PLS. Kemudian setelah itu dikonsultasikan sekiranya apakah dulu orang tersebut pernah bersekolah di SD, sehingga kami mencari identitasnya, administratifnya, rapotnya, kemudian kami urus kepindahan sekolah dari sekolah lama dan bisa melanjutkan di tempat saya di kelas 6, sehingga hanya perlu menempuh 1 tahun pembelajaran seperti itu. Jadi setelah dikonsultasikan kepada pihak-pihak terkait dan kami dibantu juga dengan stakeholder dari beberapa sekolah, itu akhirnya ketemu rapot pembelajarannya sehingga ada solusinya gitu. Berarti intinya tetap harus sesuai dengan itunya ya. Tetap harus sesuai prosedur. Karena kalau seperti potong kompas hanya 1 tahun tetap tidak bisa. Tapi dengan adanya konsultasi kita bisa tracing dulu sekolahnya di mana dan dibantu mencarikan rapotnya begitu. Keren sekali Bu ini Bu. Saya jadi semakin bersemangat untuk bertanya-tanya ya. Untuk Mbak kameramen, tangannya tahan dulu, jangan pegel ya. Obah-obah dikit enggak apa-apa. Terus kemudian Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tadi kayaknya sudah dijawab ya? Ya, kalau contoh permasalahan yang lain gitu, saya juga punya beberapa tenaga pendidik, itu disebut tutor. Saya juga mengalami beberapa dilema etika. Misalnya mereka dapodiknya menginduk di sekolah utama mereka, tetapi mereka juga harus punya jam tambahan di tempat saya, sehingga terpenuhi 24 jam untuk syarat sertifikasi misalnya seperti itu. Nah beberapa sekolah di sekolah formalnya mereka itu tidak mengizinkan untuk ada tambahan jam di tempat saya. Nah seperti itu juga perlu kami konsultasikan pendekatan dengan operator dinas pendidikan, operator dapodiknya sekolah, operator saya, sehingga guru ini tetap terselamatkan jamnya, tetapi di dapodiknya juga aman gitu. Jadi perlu komunikasi yang baik. Keren sekali sih ini Bu. Jadi ada pedulinya, care-nya ada. Terus care-nya itu tidak hanya sekedar care, tapi diaktualisasikan dengan tadi mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait, diuruskan sampai tuntas. Ini keren sekali sih Bu. Kepala sekolah luar biasa ini. Terus lanjut Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin win-win solusinya apa yang paling efektif apa gitu? Kalau yang paling efektif itu diambil jalan tengahnya. Misalnya dalam hal guru, misalnya ada salah satu guru agama di SMA Negeri 1 Ungaran yang mengajar di tempat saya. Nah beliau ini sudah kalau nggak salah 36 jam di sana, tapi tetap juga harus mengajar di tempat saya gitu. Tapi pada waktu mau sertifikasi atau mau ada tunjangan apa gitu, saya kurang paham, itu ternyata jamnya yang 30 jam ini tidak diakui karena ternyata saya nggak tahu kendalanya di SMA 1 Ungaran, sehingga dia tetap harus nambah jam di tempat saya gitu. Nah tapi karena waktunya beliau sudah sangat tersita, itu kami komunikasikan dengan guru agama yang satu lagi supaya jamnya tetap di sana itu bisa terpenuhi, di tempat saya bisa terpenuhi. Jadi intinya mengkomunikasikan antar pihak, kembali lagi kepada tutor sekiranya yang paling enak yang seperti apa gitu. Tapi saya juga menghadap ke kepala SMA 1 Ungaran itu yang beliau tempati supaya ngajar di tempat saya juga diizinkan, tetapi jamnya juga diakui gitu. Berarti saya tangkap kata kuncinya yang efektif adalah komunikasi gitu ya Bu ya. Oke. Terus yang kelima Bu, pertanyaan Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa aja sih Bu? Kalau dilema etika sebenarnya tidak begitu bermasalah kalau bagi saya, tetapi lebih ke bujukan moral, karena di tempat saya ini tentu saja menerima orang-orang yang bermasalah kemudian sekolah di tempat saya. Kalau orang-orang yang normal-normal saja yang jalannya lurus-lurus, pasti mereka sekolahnya di sekolah formal gitu. Jadi anak-anak yang sekolah di saya itu misalnya sudah kelas 12, ikut kejar pakai C, hampir ujian, tetapi ada kasus hamil di luar nikah gitu. Secara naluri saya tetap harus menerima dia gitu, tetapi kadang-kadang juga ada semacam bullying gitu ya. Sekolah itu menerima anak-anak yang hamil di luar nikah misalnya seperti itu. Tetapi lembaga saya sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang
Kalau memang ada anak-anak yang DO, anak-anak ambil di luar nikah, ada yang dikeluarkan, itu Bu minta tolong anak saya diterima gitu. Tetap masa depan anak ini terselamatkan, tetapi secara administratif kami juga harus dibantu menguruskan surat kepindahan, surat kemudian memenuhi rapot 5 semester dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau di tempat saya lebih ada ke permasalahan yang kaitannya dengan rujukan moral, bukan yang dilema etika. Kalau dilema etika menurut saya masih biasa-biasa aja gitu, masih bisa diselesaikan dengan komunikasi itu tadi. Iya benar, keren sekali ini. Berarti ini Bu Badriah ini adalah sosok kepala sekolah yang tiap hari dapat masalah terus gitu ya. Makanya ketika ada dilema etika itu, wah itu urusan gampang gitu ya. Bener, keren sekali sih Bu. Karena memang tadi ya datang seperti yang tadi disampaikan, yang datang itu yang daftar orang hamil di luar nikah, anak putus sekolah dan sebagainya, penuh kasus duluan gitu ya. Kasus duluan baru ke saya. Baru ya. Berarti jenengan itu kayak pegadaian Bu. Iya. Tukang mengatasi masalah gitu ya. Betul. Kemudian lanjut Bu, nomor 6 Bu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi kalau jenengan dihadapkan kasus, itu jenengan modelnya spontan memutuskan atau dipikir-pikir dulu? Atau punya prosedur tertentu seperti itu? Kalau secara schedule di tempat saya itu tidak ada pertemuan rutin antar stakeholder ya. Jadi kami hanya bertemu di weekend Sabtu Minggu. Itu pun kami tidak bertemu secara utuh gitu karena pembelajaran kami hanya di weekend saja dan ada web pembelajaran online. Jadi kami jarang sekali bertemu. Jadi lebih efektif kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan, siapa yang ada di situ, siapa yang bisa kita hubungi, siapa yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, langsung kita selesaikan. Kalau secara prosedural memang kami mengikuti tata aturan yang berlaku, peraturannya SOP seperti apa, kami tetap jalankan. Misalnya ada permasalahan di hari Sabtu Minggu, kami tetap di hari Seninnya harus konsultasi dengan dinas pendidikan terkait gitu. Kalau secara prosedur, tapi lebih efektif memang kalau ada permasalahan langsung kita selesaikan saat itu, saat permasalahannya ada. Oke. Ini jawaban yang beda dari dua kepala sekolah sebelumnya Bu. Iya. Kalau kepala sekolah yang lain, karena memang keadaannya memungkinkan ketika ada masalah mengumpulkan manajemen, tetap dibicarakan. Tapi ini keren sekali sih Bu. Tapi tetap itu ya, mestinya tidak asal-asalan gitu ya Bu ya. Tetap harus, meskipun harus diputuskan spontan, tapi tadi kan tetap ada prosedur yang harus dijalankan. Keren sekali sih Bu ini Bu. Jarang-jarang nih ya wawancaranya agak berbeda gitu ya. Kalau yang lain saya yakin pasti hampir sama semua jawabannya. Ini dengan Bu Badriah ini jawabannya menambah wawasan kita ya. Terus lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika lebih cenderung saya lebih dekat dengan penilai luar sekolah di Kecamatan Ungaran Barat. Beliau sangat membantu sekali karena secara geografis tempat saya ini terpencil sekali dan jauh dari jangkauan apapun gitu, sinyal susah, angkutan susah gitu, tapi beliau paham sekali. Jadi kalau misalnya ada dilema etika ataupun bujukan moral, beliau langsung saya telepon, Bu ada permasalahan seperti ini, beliau selalu mempermudah. Meskipun itu di weekend kami ada kegiatan, beliau selalu datang gitu. Jadi kalau kalau contoh dilema etika terkait dengan kepengurusan tenaga pengajar, tenaga pendidik, itu Sabtu Minggu beliau tetap stay, kadang juga hadir di tempat saya gitu. Jadi yang memberikan saya kemudahan itu memang penilik luar sekolah gitu, dan rata-rata memang seorang penilik untuk pendidikan non formal itu memang bagi saya inspiratif sekali karena mereka bekerja tidak hanya untuk mendapatkan gaji, tapi juga mereka peduli ada nilai-nilai sosialnya. Itu juga yang menginspirasi saya selama ini. Keren sekali. Berarti sosoknya adalah penilik gitu ya. Yang tukang nilai. Kayak filmnya di Jogja itu Tilik gitu ya. Tapi kalau di sekolah formal itu disebutnya pengawas. Oh, pengawas. Oh ya, kalau, saya pengawas. Iya, kalau non formal itu penilik. Tambah pengetahuan satu lagi, penilik dan pengawas. Sebentar ada truk mau lewat dulu. Mbak kameramen maju dulu biar lewat dulu berartinya. Mohon maaf pemirsa, ada gangguan sebentar karena barusan ada truk lewat mau ambil kursi. Ada yang mantenan ya. Kita lanjutkan ini pertanyaan terakhir gitu ya. Oke, dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bu Badriah tadi gitu ya. Kira-kira
satu nilai moral ataupun pembelajaran apa yang bisa Bu Badriah petik dari setiap pengambilan keputusan yang Bu Badriah ambil selama ini? Ya. Selama menjadi pengelola PKBM sejak 2007 sampai sekarang, bagi saya sekolah ini tidak hanya membantu anak-anak putus sekolah dalam hal mempunyai ijazah, tapi justru saya belajar banyak dari mereka tentang pengambilan keputusan, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya harus sesuai prosedur, tidak harus hanya bijaksana saja, tidak hanya perlu baik-baik saja, tetapi kita perlu tantangan-tantangan tertentu, perlu kasus-kasus tertentu yang dari kasus itu kita belajar untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, yang menurut saya harus beretika juga, berperasaan juga gitu, lebih berempati terhadap lingkungan sekitar, sehingga menurut saya ilmu pengetahuan saja untuk jadi seorang pemimpin itu tidak penting, tetapi dengan kasus-kasus ini kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, pemimpin yang bijaksana, yang mampu menghadapi dilema etika dan bujukan moral ini lebih fair, lebih menguntungkan untuk siapa saja. Bisa kita simpulkan berarti sebagai pemimpin jangan cuma teori saja, tapi juga harus praktek dan terjunnya ke lapangan itu harus keren. Gitu ya Bu ya, pembelajaran yang bisa kita ambil Bu ya. Ini terima kasih Bu Bad, pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjutkan ngopi-ngopi saja. Ini saya tutup dulu gitu ya. Alhamdulillah saya lega karena ini sekarang tugasnya saya hampir selesai gitu ya. Karena saya sudah mewawancara 3 kepala sekolah. Saya akhiri saja. Untuk analisisnya videonya nanti akan saya buat setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama itu adalah Pak Mufti Haris, Ustadz Mufti Haris dari SMK Darul Amanah, Kepala SMK Darul Amanah. Yang kedua adalah Bapak Eri Kurniadi SPNT MM yang merupakan Kepala SMK Negeri Tujungdal, Kepala Sekolah tempat saya bertugas. Dan yang ketiga adalah Bu Badriah, Kepala Sekolah dari PKBM Orkapi Ungaran. Nah, dari hasil ketika wawancara dengan kepala sekolah tadi, saya akan mencoba menganalisis. Yang pertama, analisis dari hasil wawancara saya dengan Ustadz Mufti Haris. Dari hasil wawancara bisa kita lihat bahwa Ustadz Mufti Haris itu merupakan seorang kepala sekolah yang bijak, meskipun usianya masih muda, usianya masih baru berusia 34 tahun, tapi pemikirannya sudah bagus, berwibawa dan bijak sekali. Terus di dalam paradigma ketika menghadapi dilema etika, kebanyakan yang di paradigma yang dipilih oleh Pak Mufti Haris itu menggunakan paradigma yang rasa peduli lawan kasihan, kebanyakan yang itu memang. Terus kemudian untuk yang prinsipnya pun makanya kebanyakan yang peduli, tapi juga kadang-kadang berbasis peraturan, karena memang yayasan, apalagi yayasan, segala sesuatunya memang ditentukan, hasil akhirnya itu ditentukan oleh ketua yayasan. Dalam hal ini di sekolahnya Pak Mufti Haris itu adalah Mbah Yai. Tapi pada intinya adalah yang dilakukan oleh Pak Mufti Haris saya rasa sudah tepat sebagai kepala sekolah. Dia menggunakan paradigma prinsip dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tidak asal memutuskan sendiri, tidak asal memutuskan berdasarkan egonya juga. Jadi itu kesimpulan analisis yang pertama. Intinya Pak Mufti Haris, Ustadz Mufti Haris keren sekali. Terus kemudian yang kedua adalah Bapak Eri Kurniadi SPDMM, kepala sekolah saya sendiri. Kalau Bapak Eri Kurniadi ini bisa saya katakan prinsip yang dipakai itu, cara berpikirnya itu selalu berbasis peraturan gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan yang datang selalu dihadapkan ini melanggar peraturan atau enggak, terus ketika diambil keputusannya itu harus selalu sesuai dengan prosedur ataupun peraturan yang berlaku. Jadi yang dipertimbangkan oleh Pak Eri pertama itu adalah basisnya peraturan, dan dilihat dari wawancaranya memang selalu seperti itu, dan selama ini memang yang dilakukan oleh beliau seperti itu. Ketika ada sebuah dilema etika, misalnya contohnya yang belakangan terjadi itu soal kunjungan industri, itu beliau langsung mengambil ini aturannya bagaimana, gitu ya. Jadi tidak memandang aspek yang lain, misal aspek yang namanya siswa kan pengen piknik, kadang pengen jalan-jalan,
itu diabaikan dulu, tapi yang dipilih pertama adalah peraturan. Apakah kunjungan industri diperbolehkan apa enggak, dari Capim bagaimana, nah itu yang menjadi dasar keputusannya. Itu pokoknya yang kalau Pak Heri, analisis saya itu semuanya didasarkan pada peraturan. Terus yang ketiga, ini Bu Badriah. Kalau yang obrolan terakhir dengan Ibu Badriah, ini keren sekali tadi obrolannya. Jadi nek Bu Badriah ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya, dari hasil perbincangan tadi, merupakan seorang kepala sekolah yang sangat peduli sekali terhadap perkembangan peserta didiknya. Meskipun peserta didiknya kebanyakan bermasalah, tapi beliau selalu menggunakan pendekatan kepedulian di dalam menyelesaikan sebuah masalah ataupun dilema etika yang dihadapi. Jadi intinya itu, kesimpulannya adalah Pak Ustadz Mufti Haris dan Bu Badriah itu pendekatannya kebanyakan pendekatan rasa peduli, sedangkan untuk yang Pak Heri menggunakan yang berpikir dengan peraturan, berbasis peraturan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.